Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafril dari Prodi Teknik Industri dan rekan saya Sulkan Maulana dari Teknik Industri. Dan di sini kita akan mempresentasikan tentang OPC. OPC itu adalah operasi proses chart yang pengertiannya itu adalah yaitu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan material mulai dari bahan baku atau material hingga menjadi komponen atau produk jadi. Dan next one. Dan muatan informasi yang diperlukan yang pertama, waktu yang dihabiskan, yang kedua, material yang digunakan, yang ketiga, tempat atau mesin yang digunakan. Manfaat dari OPC apa sih? Yang pertama, mengetahui kebutuhan mesin dan penganggaran. Yang kedua, alat untuk melakukan perbaikan kerja yang sedang berlaku. Yang ketiga, dapat memperkirakan kebutuhan akan bahan baku. Yang keempat, alat untuk latihan kerja. Yang kelima adalah alat untuk menentukan tata letak pabrik. Nah, masuk ke slide simbol operasi proses chart. Dan di sini ada beberapa simbol. Yang pertama ada operasi, yaitu berbentuk lingkaran, yaitu kegiatan sebuah objek, benda bekerja atau bahan baku yang mengalami perubahan bentuk baik secara fisik maupun kimiawi. Dan bentuk kotak atau disebut inspeksi, sebuah objek yang mengalami pengujian ataupun pengecekan ditinjau dari segi kuantitas ataupun kualitas. Dan gambar anak panah, yaitu transportasi, sebuah objek yang dipindahkan dari suatu lokasi ke lokasi lain bila gerakan perpindahan bagian dari operasi atau inspeksi, maka hal tersebut bukan termasuk kegiatan transportasi. Dan gambar D itu merupakan delay atau menunggu material benda kerja, operator atau fasilitas kerja dalam keadaan berhenti atau tidak mengalami kegiatan ataupun sementara sampai suatu saat dikerjakan atau diperlukan kembali. Dan gambar segitiga itu yaitu menyimpan atau storage. Penyimpanan terjadi jika objek disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, objek disimpan secara permanen dan dilindungi terhadap pengeluaran atau pemindahan tanpa izin khusus. Dan gambar kotak di tengah-tengahnya ada lingkaran, yaitu adalah aktivitas ganda, yang artinya kegiatan-kegiatan yang secara bersamaan dilakukan oleh operator pada stasiun kerja yang sama pula, seperti kegiatan operasi yang harus dilakukan bersama dengan kegiatan inspeksi. Cukup sekian dari saya, Muhammad Syafril. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulkan Maulana. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh dari operation process chart. Di sini kita berbicara tentang operation process chart mengenai produk meja dua kaki atau meja lipat dua kaki. Biasanya dalam suatu operation process chart atau peta operasi proses itu terdapat nama produk, kemudian dipetakan oleh siapa saja, kemudian nomor petanya nomor berapa, dan dipetakan tanggal berapa. Untuk meja dua kaki ini sendiri, kita mempunyai 4 komponen utama atau 4 bahan utama, di mana bahan tersebut ada kaki meja, stretcher, pasak, dan daun meja. Dan di samping nama komponen atau nama bahan ini kita beri kode supaya tidak tertukar. Kemudian untuk kaki meja sendiri, proses yang dialami yaitu proses yang pertama yaitu proses pemotongan kayu oleh alat gergaji mesin dengan lama pengerjaan selama 30 menit. Kemudian untuk angka 10, 20, 30 ini menyatakan urutan dari proses tersebut. Dan kemudian setelah kayu itu dipotong oleh gergaji mesin, kayu itu dihaluskan menggunakan mesin ketam. Dan proses ini memakan waktu selama 15 menit. Kemudian setelah proses tersebut selesai, kayu tersebut kita beri lubang stretcher dengan mesin fresh, yang mana nanti kayu tersebut akan dijepit dan diberi lubang. Untuk proses ini sendiri memakan waktu selama 10 menit. Dan setelah proses tersebut selesai, akan dilakukan proses infeksi. Kemudian kita lanjut ke bahan kedua atau bahan selanjutnya, yaitu stretcher. Prosesnya kurang lebih sama seperti proses untuk meja. Pertama dipotong menggunakan gergaji mesin, kemudian dihaluskan menggunakan mesin ketam.
Akan tetapi untuk stretcher ini sendiri kita tidak melalui proses pembuatan lubang. Jadi dia setelah dihaluskan kayunya, kemudian langsung diinspeksi. Dan kemudian setelah kedua bahan tersebut selesai diinspeksi, maka bahan tersebut masuk ke digabungkan, sehingga di sini terjadi proses memasukkan stretcher ke lubang kaki meja, dan setelah selesai kemudian diinspeksi kembali apakah ada cacat produk atau tidak, sehingga di sini diberi tanda I20 yang berarti inspeksi kedua yang dilalui oleh bahan tersebut. Kemudian kita skip ke bahan yang ketiga, yaitu pasak. Untuk proses pembuatan pasak sendiri, yang pertama yaitu ada proses pemotongan kayu dengan menggunakan pahat. Kalau tadi itu untuk proses pemotongan kayunya kita menggunakan gergaji mesin, akan tetapi untuk pasak ini kita menggunakan hanya pahat saja. Kemudian setelah dipotong menggunakan pahat, kita haluskan menggunakan amplas, dan setelah selesai itu kemudian kita inspeksi. Dan setelah selesai diinspeksi, pasak tadi kita gabungkan dengan part atau bahan lubang kaki meja yang sudah terdapat stretcher, sehingga di sini terdapat proses memberi pasak di antara stretcher dan kaki meja. Itu menggunakan peralatan lem dan paku. Kemudian setelah selesai proses itu kita inspeksi kembali. Di sini ada I20. Kemudian untuk bahan yang keempat yaitu daun meja, kita melalui proses pemotongan kayu dengan gergaji mesin, kemudian penghalusan kayu dengan mesin ketam, dan pengaleman kedua daun meja dengan menggunakan lem. Kemudian setelah selesai diinspeksi kembali dan baru digabungkan dengan part-part yang setelah selesai dikerjakan sebelumnya. Sini sehingga terdapat di sini proses A atau assembly, rakitan meja dengan daun meja dengan menggunakan peralatan lem, paku, dan palu. Kemudian setelah selesai kita inspeksi kembali. Kemudian setelah proses inspeksi selesai, kita melakukan proses pengecatan dasar dengan kuas dan cat, kemudian penempulan dan pengampasan dengan alat amplas, dan kemudian setelah itu selesai, kita lakukan inspeksi kembali. Setelah inspeksi selesai, kemudian dilakukan pengecatan akhir dengan mesin cat semprot, dan diinspeksi kembali sebelum akhirnya disimpan dan masuk ke dalam showroom. Ya, jadi sekian contoh dari operation process chart mengenai pembuatan meja dua kaki. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.